Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum Lingkungan kelas D akan menyampaikan presentasi mengenai materi hukum lingkungan untuk tugas UTS. Kelompoknya diantaranya ada Syifa Azalia Zabrina, Naval Jurus Justisiano, Yogi Dwi Prasetyo, Indah Nurazani, dan Silvana Fatimatul Zahra. Slide pertama akan dibacakan oleh Syifa Azalia Zabrina. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Komponen lingkungan hidup. Lingkungan adalah ruang di mana terdapat interkoneksi dan interaksi elemen-elemen di samping. Pertama ada biotik, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Yang kedua ada abiotik, yaitu udara, sinar matahari, gas, tanah, gunung, air, angin, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan buatan, yaitu permukiman, perkantoran, dan lain-lain. Yang terakhir lingkungan sosial, yaitu komunitas. Perkembangan hukum lingkungan nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup PLH. UU Nomor 32 2009, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH. Putusan MK Nomor 18 Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 mengubah pasal 59 ayat 4 dan pasal 95 ayat 1. UU Nomor 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya ada asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada tanggung jawab negara, di mana negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Yang kedua ada kelestarian dan keberlanjutan. Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga ada keserasian dan keseimbangan. Yang keempat ada keterpaduan. Yang kelima ada manfaat. Yang keenam ada kehati-hatian. Yang ketujuh ada keadilan. Yang kedelapan ada ekoregion. Yang kesembilan ada keanekaragaman hayati. Kesepuluh ada pencemar membayar. Yang ke-11 ada partisipatif. Ke-12 ada kearifan lokal. Ke-13 ada tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ke-14 ada otonomi daerah. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang. Untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dan terintegritas dengan pembangunan wilayah kebijakan, rencana, dan program, maka dibuatlah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Selanjutnya, instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran LH. Yang pertama ada AMDAL, yang kedua ada ancaman serius, yang ketiga ada dampak lingkungan hidup, yang keempat ada dampak penting, yang kelima ada ANDAL. Keputusan kelayakan lingkungan hidup, UKL atau UPL, persetujuan lingkungan hidup, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, surat penyertaan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Instrumen ekonomi LH, audit lingkungan hidup. Selanjutnya ada perbedaan GRK dan emisi GRK. GRK atau gas rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sedangkan emisi GRK adalah
lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan atau penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. Adaptasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Aksi adaptasi tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan. Perdagangan karbon. Offset emisi GRK, pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. Result-based payment, pembayaran atau berbasis kinerja. Insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan atau diterverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi. Inventarisasi emisi GRK, sertifikat pengurangan emisi GRK surat, bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan atau kode registrasi. Hak atas karbon, penguasaan karbon oleh negara, bursa karbon sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Measurement Reporting atau Verification atau MRV, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement Reporting and Verification atau MRV, adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan atau informasi aktif, aksi mitigasi, dan aksi adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya. Ekoregion dan kearifan lokal. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ketahanan iklim. Ketahanan iklim kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespon dampak, resiko, dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat. Baseline, ketahanan iklim, proyeksi, potensi dampak perubahan iklim terhadap suatu wilayah pada sektor dan kegiatan yang telah teridentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan atau teknologi adaptasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.